Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Syukur kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan kami berdiri di sini untuk mempresentasikan isi makalah kami dengan judul makna, tujuan, fungsi dan pentingnya seminar proposal, hal komunikasi, penyebab kegagalan komunikasi, dan cara meredam panik. Sebelum kami mempresentasikan isi makalah kami, alangkah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Sofian Soedi Rambe, NIM 21089095, dan rekan saya. Nama saya Farhan Arif, NIM 22089035. Saya Fauzia Yani dengan NIM 22089238. Baik, langsung saja ke materi yang pertama yang akan dibacakan oleh para neural. Para silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi pertama, seminar proposal. Seminar proposal adalah sebuah forum akademi di mana mahasiswa mempresentasikan rencana penelitian mereka sebelum penelitian tersebut. Makna seminar proposal lebih sekedar formalitas akademik yang memiliki peran krusial dan memastikan bahwa penelitian yang akan dilakukan berada pada jalur yang benar dan sesuai dengan prinsip ilmiah. Tujuan seminar proposal itu, seminar proposal dapat dilihat dari berbagai aspek yang berbeda. Yang pertama, nilai kelayakan rencana penelitian. Salah satu tujuan utama dari seminar proposal adalah untuk mengevaluasi kelayakan dan kesesuaian rencana penelitian yang akan dilakukan. Untuk yang kedua, mengidentifikasi kekurangan dalam proposal. Tujuan seminar proposal lainnya adalah untuk menemukan dan memiliki kekurangan yang mungkin ada dalam proposal penelitian. Sebelum penelitian dimulai, penting untuk mengidentifikasi apakah ada kelemahan dan perumusan masalah, metode yang digunakan, atau memilih sumber data. Ketiga, meningkatkan keterampilan komunikasi akademik. Seminar proposal juga memiliki tujuan penting dalam melatih keterampilan berbicara di depan umum. Mahasiswa perlu mempresentasikan gagasan mereka dengan cara yang sistematis dan jelas, serta menjawab pertanyaan dari audiens dengan tepat. Keempat, menggali perspektif baru. Seminar proposal memungkinkan mahasiswa untuk membuka dialog dengan para penguji, pembimbing, dan bahkan sesama mahasiswa yang sering kali memiliki wawasan yang berbeda mengenai topik yang sama. Kelima, meningkatkan kredibilitas penelitian. Seminar proposal bertujuan untuk meningkatkan kredibilitas penelitian mahasiswa dengan mendapatkan persetujuan dari dosen, pembimbing, dan penguji. Penelitian yang dilakukan akan dianggap lebih valid dan dapat dipercaya. Keenam, membangun jaringan akademik. Salah satu tujuan yang sering kali diabaikan namun tidak kalah pentingnya dari seminar proposal adalah kesempatan untuk membangun jaringan akademik. Fungsi seminar proposal. Seminar proposal bukan hanya sebagai kegiatan presentasi, tetapi memiliki berbagai fungsi penting dalam rangka memastikan kesuksesan sebuah penelitian. Pertama, sebagai forum evaluasi awal. Seminar proposal berfungsi sebagai forum evaluasi awal yang sangat penting bagi mahasiswa. Dalam seminar ini, mahasiswa mempresentasikan seluruh aspek penelitian yang mereka rencanakan, termasuk tujuan, metode penelitian, serta hipotesis yang akan diuji. Melalui seminar proposal, mahasiswa dapat mengetahui apakah proposal mereka memiliki kekurangan atau potensi masalah yang harus diperbaiki dalam penelitian dilaksanakan.
Kedua, sebagai saran pelatihan keterampilan presentasi ilmiah. Seminar proposal juga berfungsi sebagai saran untuk melatih keterampilan menyampaikan ide-ide penelitian mereka secara sistematis dan terstruktur kepada audiens yang terdiri dari dosen pembimbing, dosen penguji, serta rekan mahasiswa lainnya. Yang ketiga, sebagai wadah diskusi ilmiah dan pertukaran ide. Seminar proposal bukan hanya forum satu arah di mana mahasiswa menyampaikan ide mereka kepada dosen atau penguji. Ia juga berfungsi sebagai wadah diskusi ilmiah yang memungkinkan pertukaran ide antara mahasiswa, dosen, dan sesama peserta seminar. Keempat, sebagai penguat kerangka teori dan konsep penelitian. Seminar proposal berfungsi untuk memperkuat keterangan teori dan konsep yang mendasari penelitian. Yang kelima, sebagai penilaian awal terhadap kelayakan penelitian. Seminar proposal juga berfungsi sebagai penelitian awal terhadap kelayakan penelitian. Dalam seminar ini, mahasiswa akan menjelaskan berbagai aspek metodologi yang akan digunakan dalam penelitian, termasuk teknik pengumpulan data, analisis data, dan cara mengatasi berbagai kemungkinan kendala yang muncul selama proses penelitian. Dan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Pak Niro Arif atas penyampaiannya. Selanjutnya, materi yang kedua akan dibacakan oleh Julian. Pada Julian, silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk materi selanjutnya akan saya lanjutkan, yaitu pentingnya seminar proposal. Yang pertama yaitu untuk meningkatkan kualitas penelitian sendiri, yaitu tanpa adanya forum evaluasi seperti seminar proposal, mahasiswa mungkin akan menghadapi krisis saat melakukan penelitian. Karena saat kita melakukan seminar proposal, kita mendapatkan feedback dari penguji, dosen pembimbing, dan dosen PA kita. Untuk selanjutnya yaitu membangun keterampilan akademik. Membangun keterampilan akademik memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengembangkan keterampilan akademiknya, bukan dalam segi seminar proposal, tapi juga dengan segi seperti menyelesaikan artikel, esai ilmiah, dan segala macam. Selanjutnya yaitu memperluas jaringan akademik. Seminar proposal tidak hanya kita berhubungan dengan mahasiswa dengan dosen pembimbing, tetapi kita juga berhubungan dengan audiens. Dari peserta seminar proposal kita pun kita juga berhubungan secara langsung, dan tanpa kita sadari juga itu memberikan kita relasi baru bagi kita. Untuk selanjutnya yaitu mempercepat proses penelitian. Saat kita tidak melakukan seminar proposal, maka kita saat akan melakukan pengujian atau penelitian, hal itu bisa memberikan dampak yang signifikan. Karena saat kita melakukan seminar proposal, kita telah diberikan masukan oleh dosen pembimbing, dosen PA, dan dosen penguji apa saja yang harus kita isi di dalam proposal kita tersebut. Jadi kita telah menyiapkan proposal kita secara matang dan tinggal melaksanakannya di saat melakukan proses penelitian. Yang terakhir yaitu menjamin integritas penelitian. Saat melaksanakan seminar proposal, kita mempunyai etika, yang mana etika tersebut juga mempengaruhi dari integritas dalam penelitian kita tersebut. Tingkat penelitian kita tersebut juga terpengaruh dengan proposal yang telah kita berikan. Selanjutnya yaitu alat komunikasi dalam seminar proposal. Untuk alat komunikasi sendiri ada dua jenis, yaitu alat komunikasi verbal, yaitu kita bertatapan atau melakukan secara langsung tanpa alat pendukung, dan kedua yaitu alat komunikasi non verbal dengan alat pendukung. Yang pertama itu alat komunikasi verbal, yang mana yang pertama menggunakan bahasa lisan. Seperti saya sekarang, saya menggunakan presentasi dengan bahasa diri saya sendiri. Yang kedua yaitu menyampaikan argumentasi dan pemikiran. Saat kita melakukan seminar proposal, kita ada sesi tanya jawab dan argumentasi, baik audiens ataupun dengan pembimbing kita. Yang kedua yaitu alat komunikasi non verbal.
menarik audiens untuk bisa fokus dengan apa yang kita sampaikan. Yang kedua yaitu penggunaan visual atau slide presentasi. Seperti yang saya gunakan sekarang, contohnya yaitu PowerPoint. Hal itu juga mendukung atau menunjang saat kita melakukan seminar proposal. Dan juga ada contoh lainnya seperti Google Slide. Yang selanjutnya yaitu penggunaan alat bantu teknologi. Penggunaan alat bantu teknologi saat melakukan seminar proposal atau seminar lainnya juga sangat membantu. Contohnya saat kita melakukan seminar proposal dalam skala gede, itu tuh kita menggunakan mikrofon. Nah, mikrofon tersebut juga membantu kita untuk melancarkan bagaimana saat kita melakukan seminar proposal. Selanjutnya yaitu teknik meredam panik dalam seminar proposal. Untuk panik sendiri saat melakukan seminar proposal itu adalah hal yang wajar saat kita melakukannya. Karena setiap orang tidak mempunyai, bukan setiap orang, tapi ada beberapa orang yang tidak mempunyai rasa percaya diri yang tinggi. Jadi hal-hal seperti kayak tiba-tiba panggilan alam, mengalami cemas yang berlebihan, hal itu sangat wajar. Tapi kita mempunyai teknik yang bisa kita laksanakan untuk menghindari hal tersebut. Yang pertama yaitu persiapan yang matang. Saat kita akan melakukan seminar proposal, kita melakukan persiapan yang matang. Seperti kita mempelajari materinya, menyiapkan materi dengan baik, supaya tidak ada kelalaian saat kita melakukan seminar proposal. Yang kedua yaitu teknik relaksasi fisik. Yaitu kita merelaksasikan tubuh kita terlebih dahulu. Misal kita menarik nafas lebih panjang selama 3 kali dan menghembuskan lagi. Nah, itu juga sedikit membantu untuk menenangkan pikiran kita saat akan melakukan seminar proposal. Nah, selanjutnya yaitu fokus pada materi, bukan diri sendiri. Maksudnya di sini yaitu kita berfokus saja pada hal yang akan kita tampilkan. Karena kalau misalnya kita fokus pada diri sendiri, kita pasti punya sugesti sama diri sendiri, yaitu oh, saya pasti bakalan melakukan kesalahan. Nah, itu tuh sugesti seperti itu akan menyebabkan suatu kesalahan yang tidak kita inginkan. Nah, selanjutnya yaitu gunakan visualisasi positif. Nah, saat menggunakan visualisasi positif itu juga berhubungan dengan fokus pada materi. Karena saat kita melakukan fokus pada materi, otomatis kita juga fokus pada visualisasi positif. Oh, saya bisa untuk melaksanakan ini. Ya, kita pegang teguh dengan hal itu. Kalau misalnya kita sudah jatuh diri terlebih dahulu, hal itu juga bisa menyebabkan panik yang tidak berselesaian. Yang terakhir yaitu manajemen waktu yang baik. Pada saat melakukan presentasi, seseorang tanpa sengaja akan melakukan atau berbicara dengan terburu-buru. Hal itu juga bisa menyebabkan seseorang mengalami panik. Nah, saat kita melakukan manajemen waktu yang baik, kita menghitung kecepatan bicara kita, kecepatan kita berbaur dengan materi atau segala macam. Hal itu juga membantu kita untuk meredam rasa panik kita. Oke, terakhir yaitu menerima ketidaksempurnaan. Setiap orang pasti tidak sempurna, pasti ada memiliki kesalahan. Hal itu dan wajar, dan itu juga harus kita tanamkan dalam diri kita. Walaupun kita telah melaksanakan dengan sesuai dengan yang kita rencanakan, tapi kalau misalnya tidak sesuai dengan hal itu wajar. Jangan dijadikan hal itu untuk punishment pada diri kita untuk kedepannya. Baik, mungkin sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada Data. Terima kasih kepada Paudia Yuliani atas materi yang disampaikan. Dengan berakhirnya materi dari Paudia tadi, berakhir pula sesi penyajian materi dari kelompok 1. Selanjutnya kami membuka sesi kritik dan saran. Kepada audiens yang ingin memberikan kritik dan saran, dipersilakan. Mungkin tidak ada yang ingin menyampaikan kritik dan saran, kita lanjutkan ke sesi tanya jawab. Pada audiens yang ingin bertanya atas materi yang kami sampaikan, dipersilakan dengan menyebutkan nama, NIM, serta kelompok berapa.